Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Said Agil Munawara dari Fakultas Dakwah dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mutlak dan muqayyad. Apa sih pengertian dari mutlak dan muqayyad itu tersendiri? Nah, di sini ada definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat dalam suatu kelompok tanpa sesuatu qayyid. Qayyid itu artinya pembatas. Jadi ia hanya menunjukkan kepada satu zat tanpa ditentukan yang mana dari kelompok tersebut. Lafaz mutlak ini pada umumnya terbentuk dari lafaz nakiroh. Misalnya, lafaz rokobah yang artinya seorang budak dalam ayat fatahiru rokobatin di sini mencakup memerdekakan manusia yang dimiliki itu, yaitu budak apapun jenisnya, baik dari kalangan muslim atau kafir. Lafaz rokobah adalah nakiroh dalam konteks kalimat positif. Karena itu pengertian ayat ini adalah wajib atasnya memerdekakan seorang budak dengan jenis apapun juga. Juga seperti ucapan Nabi, tak ada pernikahan tanpa seorang wali. Nah, itu kan artinya wajib. Jadi kalau misalnya orang ingin ijab kabul, itu harus ada wali. Kalau misalnya ada wali, itu belum termasuk dari syarat pernikahan. Hadis riwayat Ahmad dan 4 imam penyusun kitab As-Sunan. Wali di sini adalah mutlak dengan segala jenisnya yang seperti saya jelaskan tadi, baik yang berakal sehat maupun tidak. Oleh karena itu sebagian ulama usul mendefinisikan mutlak dengan satu ungkapan tentang isim nakiroh dalam konteks kalimat positif. Kata nakiroh mengecualikan isim nakiroh dalam konteks negatif. Artinya isim nakiro ini hanya bisa yang positif yang diambil dari mutlak. Karena nakiro dalam konteks negatif mempunyai arti umum, yaitu meliputi semua individu yang termasuk dalam jenisnya. Lanjut ke definisi muqayyad. Nah, adapun muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan, seperti kata-kata rokobah atau budak yang dibatasi dengan iman. Dalam ayat disebutkan fatahriru raqabatin mu'minat. Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 92. Nah, di dalam mutlak dan muqayyad ini ada pembagiannya dalam hukumnya. Yang mutlak dan muqayyad mempunyai bentuk-bentuk yang bersifat rasional. Saya akan menyebutkan bentuk-bentuk yang realistis sebagai berikut ini. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Yang kedua, sebab namun hukumnya berbeda. Yang ketiga, sebabnya berbeda tapi hukumnya sama. Dan yang terakhir adalah sebab dan hukumnya berbeda. Kita masuk ke pembagian mutlak dan muqayyad dan hukumnya yang pertama. Yang pertama ini adalah sebab dan hukumnya sama. Seperti puasa untuk kafarah. Kafarah itu sumpah. Lafaz itu dalam qiraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf diungkapkan secara mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. Artinya, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaranya atau sumpahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah lalu kamu langgar. Nah, artinya dalam surat ini apabila kalian teman-teman bersumpah lalu melanggar sumpah teman-teman itu, nah maka berlakulah di sini
maka teman-teman akan melaksanakan puasa selama 3 hari. Kita lanjut ke pembagian yang kedua. Sebabnya sama, namun hukumnya berbeda. Seperti kata tangan dalam wudhu dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudhu dibatasi sampai dengan siku. Sebagaimana dengan ayatnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Sedang menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi atau mutlak, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Ada yang berpendapat lafaz yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama Syafi'iyah bahwa mutlak di sini dibawa kepada muqayyad karena sebabnya sama sekalipun hukumnya berbeda. Lanjut yang ketiga, sebabnya berbeda tetapi hukumnya sama. Nah, dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah takkid atau batasannya hanya satu. Lalu yang kedua, takkid atau pembatasnya berbeda. Nah, yang bedanya yang pertama pembatasnya hanya satu, yang keduanya ini pembatasnya berbeda. Nah, yang pertama takkid atau batasannya hanya satu, misalnya pembebasan budak dalam hal kafaroh. Budak yang dibebaskan disyaratkan harus budak beriman. Dalam kafaroh pembunuhan tak sengaja, Allah berfirman, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang muslim karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba saja yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 2. Nah, yang kedua, pembatasnya berbeda. Misalnya puasa kafarah, ia ditakikan dengan berturut-turut dalam kafarah pembunuhan. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 92, faman lam yajid fasiyam syahrayn mutatabi'aini taubatan minallah. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh itu berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah An-Nisa ayat 92. Demikian juga dalam kafaroh zihar, barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 4. Maka lafaz yang mutlak dalam hal ini tidak boleh dibawa kepada yang muqayyad, sebab qayyid atau pembatasnya berbeda-beda. Dan membawa mutlak kepada salah satu dua muqayyad itu merupakan tarjih atau menguatkan sesuatu tanpa ada penguat. Nah, lanjut yang keempat, sebab dan hukumnya berbeda. Seperti tangan dalam berwudu dan dalam pencurian dalam berwudu, ia dibatasi dengan siku. Sedangkan dalam pencurian dimutlakan tidak dibatasi. Jadi dalam firman Allah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Nah, ini kan berbeda dengan tangan dalam berwudu. Kalau tangan dalam berwudu itu dibatasi sampai dengan siku, sedangkan dalil yang untuk pencurian, tangan dalam pencurian itu tidak dibatasi. Dalam keadaan seperti ini, lafaz yang mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad karena sebab dan hukumnya berlainan. Seperti yang saya jelaskan tadi,
Dalam hal ini tidak tidak ada kontradiksi sedikit pun. Menurut penulis kitab Al-Burhan, jika terdapat dalil bahwa mutlak telah dibatasi, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Namun jika tidak terdapat dalil, maka mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad. Ia tetap dalam kemutlakannya dan yang muqayyad pun tetap dalam keterbatasannya. Sebab Allah berkomunikasi kepada kita dengan bahasa Arab. Apabila Allah menetapkan sesuatu hukum dengan sifat atau syarat, kemudian terdapat pula ketetapan lain yang bersifat mutlak, maka mengenai mutlak itu harus dipertimbangkan jika ia tidak mempunyai hukum pokok yang kepadanya ia dikembalikan. Selain dari hukum muqayyad, maka ia wajib ditakkidkan dengannya. Tetapi jika mempunyai hukum pokok yang selain dari muqayyad, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidak lebih baik daripada mengembalikan kepada yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Si Halki mandi di kali, mandinya bareng Sri Asih. Saya mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.